Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Perilaku Organisasi Kelas K, ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai kepribadian dan nilai. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Ama Fiska Zakiatul Miskia, NPM 008. Yang kedua, Irma Nurhanifa, NPM 028. Yang ketiga, Kezia Angelin Patricia, NPM 029. Dan yang terakhir, Ajeng Dian Rahmatika, NPM 038. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, faktor menentukan kepribadian. Yang pertama, keturunan. Faktor keturunan memberi pengaruh penting dalam membentuk kepribadian seseorang meskipun tidak menentukan semua kepribadian orang tersebut. Faktor keturunan tersebut antara lain seperti watak, temperamen, tingkat kecerdasan, postur tubuh, warna kulit, bentuk rambut, dan sebagainya. Di antara beberapa faktor tersebut, ciri fisik, ciri psikologis, dan tingkat kecerdasan adalah 3 faktor yang paling menonjol. Ciri fisik biasanya terkait postur tubuh yang kecil yang cenderung kurang percaya diri. Meskipun itu tidak berlaku umum, berkaitan dengan unsur kejiwaan, temperamen, yaitu perangai, sifat, dan watak adalah sifat dasar yang kerap diwariskan. Lalu faktor yang kedua adalah lingkungan fisik. Ketekunan, ambisi, kejujuran, dan kecenderungan berperilaku menyimpang adalah beberapa ciri kepribadian yang merupakan hasil dari pengaruh lingkungan tempat tinggal individu. Contohnya, orang-orang yang tinggal di daerah pantai cenderung berbicara dengan nada keras dan agak kasar. Hal tersebut dikarenakan pengaruh suasana laut yang riuh oleh deburan ombak. Lalu faktor yang ketiga adalah pengalaman kelompok. Sejak lahir, seorang individu hidup dalam kelompok sosial, mulai dari keluarga, teman sepermainan, teman-teman sekolah, hingga lingkungan pekerjaan. Setiap kelompok sosial tersebut memiliki budaya dan ukuran moral yang berbeda-beda. Ukuran itulah yang digunakan untuk menentukan kepribadian mana yang baik dan mana yang tidak untuk diikuti. Ada kalanya ukuran moral antar kelompok sosial dapat berbeda. Contohnya, ukuran moral yang berlaku di keluarga dengan yang berlaku di lingkungan teman sebayanya seringkali bertentangan. Kelompok sosial yang lebih dominan mempengaruhi kepribadian individu adalah kelompok di mana seorang individu lebih mengakar kuat di dalamnya. Lalu, faktor selanjutnya ada pengalaman unik. Tidak seorang individu pun mengalami pengalaman yang sama persis satu sama lain. Meskipun dibesarkan di kelompok sosial yang sama, contohnya 2 orang kakak beradik dibesarkan dalam satu keluarga yang sama. Sang kakak mendapat perhatian yang sangat baik dari kedua orang tuanya karena ia adalah anak pertama yang telah lama dinanti. Ketika sang adik lahir, perhatian yang diterimanya tidak seperti yang pernah diterima kakaknya. Apa yang dialami sang kakak di sini adalah apa yang dinamakan pengalaman unik. Lalu faktor yang selanjutnya ada kebudayaan. Kebudayaan menjadi salah satu faktor pembentuk kepribadian lainnya, di mana ini berperan melalui proses pembiasaan yang terjadi terus-menerus. Dengan proses pembiasaan tersebut, individu akan mengalami perkembangan ke arah kepribadian tertentu. Pengaruh kebudayaan ini akan jelas terlihat ketika salah satu individu dalam suatu masyarakat tertentu berada di luar kelompok budayanya dan bertemu dengan individu lain dari kelompok budaya yang berbeda. Contohnya, seseorang yang berasal dari Yogyakarta terbiasa berbicara dengan gaya bicara yang halus. Ketika ia pindah ke Flores, di mana masyarakatnya berbicara dengan nada yang sedikit keras, maka ia akan merasa berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, karakteristik kepribadian. Menurut Harlock, mengemukakan bahwa karakteristik penyesuaian yang sehat atau kepribadian yang sehat ditandai dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mampu menilai
diri secara realistik. Artinya, individu yang kepribadiannya sehat mampu menilai dirinya apa adanya, baik kelebihan maupun kelemahan yang ada pada dirinya, menyangkut fisik, postur tubuh, wajah, keutuhan, dan kesehatan, dan juga kemampuan kecerdasan serta keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, mampu menilai situasi secara realistik. Artinya, individu dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialaminya secara realistik dan mau menerima secara wajar, dan tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang harus sempurna. Lalu, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, artinya individu dapat menilai prestasinya atau keberhasilan yang diperolehnya secara realistik dan mereaksinya secara rasional, menerima tanggung jawab. Individu yang sehat adalah individu yang bertanggung jawab dan kemandirian. Individu memiliki sifat mandiri dalam cara berpikir dan bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri, serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya dan mengontrol emosinya. Individu ini merasa nyaman dengan emosinya, memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dalam mengatur dan mengontrol emosi sesuai dengan standar sosial. Adapun kepribadian yang tidak sehat ditandai dengan sifat sebagai berikut. Individu yang memiliki sifat mudah marah atau tersinggung, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, serta sering merasa tertekan, stres, ataupun depresi. Lalu individu ini cenderung memiliki sifat kejam, senang mengganggu orang lain atau terhadap binatang. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau mendapat hukuman, mempunyai kebiasaan berbohong, hiperaktif, dan kurang memiliki rasa tanggung jawab. Next. Indikator kepribadian. Ada 5 indikator dari kepribadian menurut indikator tipe Myers-Briggs Robbins 2006. Yang pertama, ekstroversi, kepribadian yang menggambarkan seseorang yang supel, riang, dan percaya diri. Yang kedua, kemampuan bersepakat, kepribadian yang menggambarkan seseorang yang bersifat baik, kooperatif, dan mempercaya. Yang ketiga, kemampuan mendengarkan suara hati, kepribadian yang menggambarkan seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, stabil, tertata. Yang keempat, stabilitas emosi, kepribadian mencirikan seseorang yang tenang, percaya diri, tentram, tertekan. Dan yang kelima, kepribadian yang mencirikan seseorang berdasarkan imajinasi sensitivitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada teori kepribadian model 5 besar atau Big Five Personality. Banyak penelitian dan teori yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya teori sifat kepribadian yang paling sering digunakan dalam dunia kerja, yaitu teori sifat kepribadian model 5 besar atau Big Five Personality Traits Model yang dikemukakan oleh seorang psikolog terkenal yaitu Lewis Goldberg. Untuk yang pertama, dari Big Five Personality, yang pertama ada openness to experience, yang artinya terbuka terhadap hal baru. Dimensi ini mengelompokkan individu berdasarkan ketertarikannya terhadap hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Untuk yang kedua ada conscientiousness, yang berarti sifat berhati-hati. Individu ini memiliki dimensi kepribadian yang cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu, tindakan, ataupun dengan penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan, dan mereka juga memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercaya. Untuk yang ketiga ada extraversion atau ekstraversi, yaitu kepribadian ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang keempat ada agreeableness, yang artinya mudah akur atau mudah bersepakat. Individu ini berdimensi cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Lalu yang kelima ada neuroticism, yang artinya dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama dari Milton Rockets, yaitu nilai adalah keyakinan abadi yang dipilih seseorang atau sekelompok orang sebagai dasar untuk melakukan suatu kegiatan tertentu atau sebagai tujuan akhir tindakannya. Lalu juga ada dari Robin Williams, yaitu nilai adalah tidak hanya berfungsi sebagai kriteria atau standar untuk melakukan tindakan, tetapi juga berfungsi sebagai kriteria atau standar untuk melakukan penilaian, menentukan pilihan, bersikap, maupun menilai performance. Dari kedua definisi tersebut menjelaskan bahwa pilihan seseorang atau sekelompok orang atas beberapa pilihan lainnya yang didasarkan pada suatu kriteria tertentu akan menjadikan pilihan tersebut sebagai keyakinan abadi. Next. Ya, nilai merupakan kata sifat yang berhubungan dengan benda atau orang. Hubungan tersebut itulah yang menjadikan benda atau orang tersebut dianggap memiliki nilai atau makna. Dengan demikian, nilai merupakan prinsip, tujuan, atau standar sosial yang dipertahankan seseorang atau sekelompok masyarakat karena mengandung makna. Nilai cenderung bersifat permanen, yang berarti jika seorang telah menentukan pilihan terhadap suatu nilai tertentu yang telah dianggap benar, maka orang tersebut sulit mengubah pendiriannya. Apabila pendirian tersebut berubah, maka perubahannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Next. Selanjutnya yaitu peran nilai. Dalam bidang studi perilaku organisasi, memahami nilai-nilai personal karyawan bukan merupakan pilihan, melainkan menjadi keharusan bagi para manajer, karena nilai-nilai personal merupakan landasan untuk memahami sikap dan perilaku karyawan ketika seseorang bergabung dengan sebuah organisasi. Ia juga membawa nilai-nilai personalnya, artinya seseorang telah memiliki kriteria mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya, mana yang baik dan mana yang buruk. Hal ini bisa diartikan bahwa dalam batas-batas tertentu, nilai personal seseorang seringkali membatasi seseorang untuk bertindak objektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk yang terakhir ada mengkaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Untuk yang pertama ada kecocokan orang dalam pekerjaan. Usaha untuk mencocokkan tuntutan pekerjaan dan karakteristik kepribadian itu dapat diartikulasikan paling baik dalam teori kecocokan kepribadian dengan pekerjaan atau personality job fit theory oleh John Holland. Dan teori ini berpendapat bahwa kepuasan tertinggi dan perputaran terendah ketika kepribadian dan pekerjaan itu cocok. Seorang yang realistis dalam pekerjaan sosial berada dalam situasi yang paling tidak kongruen. Dan poin pentingnya adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan yang kongruen dengan kepribadiannya seharusnya lebih puas dan kurang beresiko mengundurkan diri dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki pekerjaan yang tidak kongruen. Selanjutnya, ada kecocokan orang dengan organisasi. Kecocokan orang dengan organisasi ini pada dasarnya berpendapat bahwa orang-orang yang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Lalu ada riset pada kecocokan orang dan organisasi juga telah melihat apakah nilai-nilai orang cocok dengan budaya organisasi, kesesuaian antara nilai karyawan dengan kultur organisasi mereka menjadi dasar kepuasan kerja, komitmen terhadap organisasi, dan tingkat perputaran karyawan yang lebih rendah. Lalu juga beberapa riset mendapati bahwa kecocokan orang dengan organisasi lebih penting dalam memprediksi perputaran pekerja di negara kolektivistik yang ada di India atau daripada di negara yang lebih individualistas seperti Amerika Serikat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.